Oke, bismillahirrahmanirrahim. Kembali lagi dengan saya Muhammad Fatul Amin. Nah, di video kali ini lanjutan dari video yang kemarin ya, yang tadi. Eh, Kemarin saya sudah jelasin apa perbedaan antara 4 elemen yang ada di website yang teman-teman harus pahami sebelum memulai membuat website. Oke, review sedikit ya. Kemarin itu kita bahas tentang apa itu server ya, apa itu hosting, apa itu domain, dan yang terakhir adalah apa itu website itu sendiri ya. Teman-teman bisa nonton videonya yang kemarin kalau misalnya belum ngerti. Oke. Nah, di video kali ini saya pengen merekomendasikan, karena pasti tak teman-teman banyak yang nanya gitu kan. Di luar sana banyak provider, banyak jasa ataukah banyak bisnis yang menyediakan web hosting. Oke. Nah, kemarin kita sudah jelaskan hosting itu apa. Hosting adalah lahannya kita ya. Lahannya kita, tempat kita membuat. Oke. Nah, ketika kita memilih lahan itu pastinya teman-teman harus pastikan bahwa lahan yang dipilih adalah lahan yang tepat gitu. Jangan sampai ya tidak strategis gitu kan. Misalnya kita berbicara konteks di dunia, maksudnya di dunia nyata ya. Misalnya teman-teman tidak memilih lahan yang tidak strategis, terus ada banjir di situ, biasa ada banjir setahunnya, terus apalagi jauh dari keramaian misalnya, dan banyak hal yang teman-teman harus perhatikan ketika memilih lahan di dunia nyata gitu kan. Nah, sama dengan di dunia maya, teman-teman ketika memilih hosting atau lahan online Anda, ketika Anda ingin membuat website nantinya, pastikan ya hosting Anda itu atau jasa web hosting Anda itu betul-betul bagus, oke? Nah, banyak orang yang tanya ke saya, Mas, kira-kira apa web hosting yang recommended gitu, yang Mas Fatul bisa rekomendasikan ke kami-kami ini yang tidak tahu sama sekali apa itu web hosting dan di mana kita bisa membeli web hosting seperti itu. Oke, di luar sana sebenarnya sangat banyak teman-teman ya. Teman-teman bisa langsung searching di Google web hosting, jasa penyedia hosting Indonesia misalnya. Nah, di situ akan muncul banyak banget website. Ada Niaga Hoster, ada Rumah Web, ada Dewa Web, ada nih Hostinger, dan masih banyak ya teman-teman, banyak banget. Nah, ya rekomendasi, kita ngomong rekomendasi. Kalau rekomendasi pastinya sesuatu yang sudah saya gunakan gitu kan. Eh, karena saya sudah gunakan, pastinya saya berani untuk merekomendasikan, dan saya tidak berani untuk merekomendasikan sesuatu yang saya belum gunakan, walaupun ya kata orang di luar sana banyak hostingan yang lebih bagus gitu, tapi saya belum pernah gunakan, makanya saya tidak rekomendasikan. Nah, dan ini adalah pilihan ya teman-teman, pilihan. Kalau teman-teman pengen ikut yang saya rekomendasikan ya bagus, artinya kita satu platform ya. Kalau misalnya teman-teman punya sesuatu masalah di sana, teman-teman bisa tanya ke saya juga, bisa tanya langsung ke web hostingnya gitu, karena saya menggunakan, saya penggunanya. Oke, nah itu ya rekomendasi. Nah, video kali ini saya pengen kasih rekomendasi. Oke, saya pengen kasih rekomendasi web hosting yang saya gunakan sekarang ini gitu. Oke, nah kita masuk ke sini. Oke, teman-teman bisa lihat di layar ya. Ini kita kecilkan dulu sedikit. Oke. Nah, teman-teman bisa lihat di layar saya ya. Di sini ada dua, ada Niaga Hoster dan ada Berdu. Oke, nah kemarin kita sudah bahas ya. Hosting itu sebenarnya banyak ya, banyak. Teman-teman kalau misalnya mau punya hosting sendiri, artinya Anda menyewa jasa hosting ya. Seperti misalnya ini Niaga Hoster gitu kan. Tapi kalau teman-teman pengen yang tidak ribet ya, pengen yang tidak ribet, pengen punya website atau landing page tapi tidak pengen ribet gitu, misalnya setting-setting apa gitu kan, teman-teman bisa milih yang namanya Berdu. Oke, nah saya yakin teman-teman sudah pernah dengar Berdu ini apa gitu kan, fungsinya apa, cara apa yang akan kita dapatkan nanti. Nah ini Berdu. Jadi di sini saya rekomendasikan dua ya, yang pertama Niaga Hoster, yang kedua Berdu. Nah kedua platform ini itu berbeda teman-teman, beda fungsinya ya. Nah kalau Niaga Hoster itu lebih ke ketika teman-teman ingin membuat website secara utuh gitu kan. Jadi di website itu sebenarnya ada beberapa tipe atau jenis ya. Ada website retail ya. Kita teman-teman bisa jualan retail, misalnya jualan baju, jualan apa gitu kan ya. Mirip mungkin Tokopedia gitu kan ya. Nah, itu retail. Terus ada company profile. Company profile ini ya seperti ini, seperti di Niaga Hoster ini. Ada beberapa Ada beberapa
menu-menu di atasnya ya, ada unlimited hosting, cloud, VPS dan lain sebagainya gitu. Nah, yang terakhir adalah teman-teman ketika hanya ingin membuat landing page ya, yang biasa kita sebut sebagai sales page atau landing page. Nah, itu teman-teman bisa gunakan Berdu ya, Berdu. Jadi kalau Berdu itu hanya satu halaman. Jadi satu halaman saja yang tampil, misalnya kita ngiklan nih. Terus kita pakai Berdu. Nah, iklan kita ketika ada orang yang ngeklik itu akan diarahkan ke Berdu. Nah, Berdu ini akan menampilkan satu halaman khusus untuk menjual barang gitu. Nah, itu Berdu. Kalau Niaga Hoster kita bisa bikin yang seperti ini, company profile, kita bisa bikin online store. Nah, itu semua di Niaga Hoster, teman-teman ya. Nah, ini kembali lagi ke pilihan masing-masing. Teman-teman mau pilih yang mana? Mau pilih Niaga Hoster atau Berdu? Nah, itu dari sisi fungsinya. Nah, sekarang kita masuk ke sisi harga ya. Kita masuk ke sisi harga. Niaga Hoster di sini memiliki banyak tipe atau jenis produk yang mereka jual ya. Ada unlimited hosting ya, ada cloud hosting, ada cloud VPS, ada domain. Nah, ini adalah produk utama. Oh, di sini juga mereka memiliki jasa pembuatan website. Jadi teman-teman yang tidak mau ribet setting-setting ya, cara-cara buat website itu langsung bisa order di sini pembuatan website dari Niaga Hoster langsung. Nah, di sini ada unlimited hosting. Unlimited hosting ini apa? Ya, di sini ada penjelasannya. Cocok untuk website skala kecil dan menengah. Jadi kalau teman-teman merasa, oh saya baru mulai mas, kayaknya saya belum butuh yang terlalu besar gitu kan. Nah, cocok untuk unlimited hosting. Kalau cloud hosting itu kapasitas resource-nya tinggi, fully managed dan mudah dikelola, oke? Nah, pasti ya lebih murah maksudnya. Nah, teman-teman bisa lihat di sini ya. Unlimited hosting ini hanya harga di 10.000 ya. 10.000 paling murah, sedangkan kalau cloud hosting itu di 150.000. Ini kan bedanya jauh banget ya. Nah, di sini yang saya rekomendasikan adalah untuk teman-teman yang masih pemula, gunakan unlimited hosting dulu. Ya, hosting yang biasa dulu, nggak usah cloud dulu. Oke, nanti kalau misalnya udah besar perusahaannya baru bisa pakai cloud gitu. Nah, unlimited hosting kita klik ya, unlimited hosting. Nah, akan tampil halaman seperti ini. Jadi, halaman menampilkan harga-harga dari unlimited hosting. Ini bukan harga cloud hosting ya, tapi ini harga unlimited hosting. Oke. Nah, di sini ada 4 jenis atau 4 4 paket ya yang teman-teman bisa pilih sesuai dengan kebutuhan masing-masing. Ada bayi, pelajar, personal dan bisnis. Oke. Nah, di sini juga ada diskonnya gitu kan. Nah, teman-teman nanti silahkan dipilih. Oke. Nah, kalau bayi itu dia kapasitasnya hanya 500 MB ya. Di space-nya atau hard disk-nya itu cuma 500 MB. Jadi kalau teman-teman pengen masukin banyak foto, banyak video, itu nanti kayaknya nggak cocok untuk paket bayi ini gitu, karena cuma 500 MB gitu kan. Nah, kalau yang yang pelajar ini dia unlimited, teman-teman ya. Jadi teman-teman bisa masukkan berapapun video, gambar, teks, file PDF, file Word, itu bisa masuk di paket pelajar ini. Nah, teman-teman bisa lihat harganya di sini ya. Di sana ada 10.000 per bulan, 40.200 per bulan, 26.000 per bulan ya. Nah, ini personal ya. Dia lebih murah daripada pelajar. Kenapa? Karena kalau teman-teman ngambil langsung 3 tahun itu harganya segini. Kalau di breakdown menjadi per bulan itu harganya 26.000 gitu. Tapi kalau teman-teman ambil per tahun ya, kalau itu kan tadi 3 tahun ya. Kalau teman-teman ambil yang per tahun, harganya akan lebih mahal dari pelajar pastinya. Ya. Nanti bisa dipilih, langsung lihat di situ. Oke, apalagi perbedaannya? Di sini domain, kita lihat ya domainnya. Di sini kalau paket bayi itu cuma satu domain. Artinya teman-teman hanya bisa memiliki satu domain atau satu website ya, satu alamat website di dalam hosting ini gitu. Oke. Sedangkan yang pelajar, kalau paket pelajar ini kita bisa memiliki 10 add-on domain. Add-on domain itu maksudnya kita tambah 10 domain sampai 10 domain. Nah, itu bisa di paket pelajar ya. Sedangkan di paket personal dan bisnis di sini unlimited, teman-teman. Mana ya? Ini unlimited domain, sama di sini unlimited domain. Jadi teman-teman bisa menambahkan berapapun domain yang Anda inginkan masuk ke dalam hostingan ini kalau teman-teman pilih paket personal dan bisnis. Nah, kembali lagi tergantung dari kebutuhan masing-masing. Jangan dipaksakan, jangan tergiur dengan harga ya, tapi
putuskan dengan rasional, oke, dengan sesuai dengan kebutuhan dan budget di kantong masing-masing pastinya. Nah, misalnya ya, kalau saya pribadi, kalau saya ditanya, Mas, kira-kira yang mana yang cocok untuk saya yang pemula gitu, saya lebih menyarankan untuk teman-teman memilih paket pelajar, oke, paket pelajar. Kenapa? Karena kalau paket bayi dia terlalu sedikit ya space-nya, kapasitas untuk menyimpan datanya cuma 500, sedangkan ini sudah unlimited. Terus kalau paket personal dia ini kemahalan menurut saya untuk teman-teman ya. Dan di sini teman-teman saya yakin kalau pemula dia nggak butuh domain yang lebih banyak gitu kan, ini terlalu banyak unlimited, mau ngapain coba, kecuali memang kalau sudah expert gitu kan, sudah betul-betul terjun di dunia digital marketing, mungkin bisa pakai yang paket personal ini gitu. Makanya saya rekomendasikan untuk menggunakan paket pelajar saja. Nah, di sini sudah diskon 34% teman-teman. Nah, coba kita lihat ya, kita pilih sekarang ya, pilih sekarang. Nah, akan tampil seperti ini. Ada 6 bulanan, ada 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun. Nah, kalau teman-teman pilih yang 3 tahun, itu diskonnya lebih gede, 34%. Sedangkan kalau 1 tahun cuma 31%. Oke. Nah, kalau saya sih ya, kalau saya bisa menyarankan ya teman-teman pilihnya yang ini aja kalau menurut saya. Yang setahun dulu. Kalau misalnya nanti setahun ya, udah bagus progresnya, bisa ambil langsung 3 tahun, itu nggak ada masalah gitu. Ini 554.000 ya. Untuk setahun loh ya teman-teman. Dan ini sudah gratis domain. Ini sudah gratis domainnya ini. Pilih domain gratis ya. Teman-teman bisa pilih nanti ya. Misalnya fatulamink.com ya. Misalnya kita cek apakah domain ini masih tersedia atau tidak. Nah, misalnya seperti ini. fatulamin.com ini setahun sudah gratis. Saya nggak bayar sama sekali. Jadi saya cuma bayar ini Rp554.000 per tahun, sudah gratis domain. Nah, itu untuk niaga hoster. Oke, sekarang kita pindah ke Berdu. Oke, Berdu ini ya dia punya paket juga pastinya. Di sini ada pemula, basic, terus ada bisnis, ada master. Nah, yang saya rekomendasikan di sini teman-teman pakainya pemula aja kalau menurut saya. Kenapa? Di sini teman-teman bisa update ya, maksudnya input 20 produk. Oke, 20 produk ke dalam Berdu ini. Kalau misalnya teman-teman pakai yang pemula. Terus teman-teman bisa mengirim email 400 kali. Misalnya teman-teman punya database ya, alamat email, itu bisa di follow up menggunakan email ya. Tapi maksimal 400 kali gitu. Nah, di bulan kedepannya nanti baru bisa lagi ngirim email. Terus di sini ada laporan 3 bulan terakhir gitu kan. Nah, teman-teman bisa baca sendirilah di sini. Oke. Ya. Terus apa lagi ya? Di sini banyak sih sebenarnya, banyak ininya, banyak paket-paketnya. Nah, misalnya ini paket bisnis, ini sudah ada payment gateway-nya ya. Payment gateway ini ya teman-teman tidak harus mengarahkan mereka atau calon customer Anda itu masuk ke dalam WhatsApp lagi gitu, karena mereka langsung check out di dalam website. Misalnya mereka tertarik, dia masuk ke landing page kita, dia langsung klik tombol check out, masuk ke check out page. Di checkout page dia ngisi formulir, nama bla 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 bla, dia langsung enter, itu langsung dikirim, langsung transfer uangnya gitu. Itu yang disebut dengan payment gateway teman-teman ya. Payment gateway itu bisa memudahkan teman-teman untuk meminimalisir orang-orang yang iseng, yang cuma mau nanya-nanya doang ya, masuk ke WA nanya-nanya tapi nggak beli ujung-ujungnya. Nah, itu bisa menggunakan payment gateway, tapi ya harganya lumayan, 395 per bulan. Oke, 2000 produk, wow, 2000 produk, 4000 kali kirim email, 3 staff admin, laporan 1 tahun terakhir tanpa logo Berdu ya. Kalau yang tadi ini masih ada logo Berdunya teman-teman. Kalau ini sudah udah nggak ada logo Berdu, terus ada checkout tertinggalnya, ada tambah kuota email dan ya staff something like that. Nah, itu penawaran dari si Berdu ya. Kenapa ini saya rekomendasikan? Karena Berdu ini yang paling banyak digunakan untuk teman-teman yang bergerak di retail untuk sekarang ya. Dan memang lebih mudah digunakan dibandingkan niaga hoster, pasti karena Berdu ini sudah ada template-nya, kita tinggal edit terus sudah selesai gitu kan, langsung diiklankan gitu. Tapi kalau niaga hoster ini kita butuh yang namanya setting ya, pasti ada keunggulannya juga tersendiri. Coba bandingkan harga, dari segi harga niaga hoster ini kalau kita bandingkan ini lebih murah. Coba lihat, 554.000 per tahun teman-teman, per tahun ya. Coba kita calculate ya.
554.000 ya. 193 dibagi 12 bulan. Nah, teman-teman hanya bayar 46.000 per bulan kalau teman-teman gunakan Nega Hoster. Sedangkan kalau Berdu ya, Berdu ini per bulan 75.000 gitu. Coba kita lihat ya, 75.000 dikali 12 bulan. Nah, teman-teman bayar 900.000. Itu yang paling murah di Berdu ya. Nah, itu salah satu keunggulan di Nega Hoster. Teman-teman bisa memilih hosting dan domain yang gratis dan sudah murah gitu kan kalau di breakdown per bulannya. Tapi tentunya ini tergantung dari keinginan teman-teman masing-masing gitu kan, keinginan dan apa namanya keinginan dan budget atau kantongnya masing-masing gitu. Jangan dipaksakan. Kalau misalnya bulan ini hanya ada 75.000 ya pakainya berdua aja dulu gitu. Kecuali kalau memang sudah punya budget khusus untuk marketing atau website gitu kan, itu bisa ambil langsung Nega Hoster kalau saya sarankan gitu. Karena memang Nega Hoster ini lebih banyak fungsinya daripada Berdu itu sendiri. Oke, itu ya teman-teman ya. Nah, untuk registrasi, maksudnya untuk beli paketnya ini, teman-teman bisa langsung klik link di bawah. Ya, saya sudah cantumkan link di bawah. Teman-teman bisa beli lewat link itu. Itu adalah link afiliasi saya. Kalau teman-teman beli lewat situ, artinya Anda memberikan kesempatan untuk saya mendapat komisi gitu kan. Saya dapat komisi dari Berdu dan Nega Hoster kalau teman-teman beli dari link yang saya referensikan di bawah sini gitu. Tapi kalau misalnya punya link tersendiri nggak ada masalah. Kalau teman-teman gunakan link saya di bawah itu ada diskon 5% gitu ya. Ada diskon 5% dari Nega Hoster ya. Dan teman-teman bisa gunakan itu dengan kode kupon komunitas. Oke, komunitas KOMUNITAS huruf besar semua. Itu masukkan pada saat check out. Nah, di sana nanti ada potongan 5% dari kupon tersebut. Kalau ada pertanyaan yang kurang jelas, teman-teman bisa langsung japri saya ya, masuk ke komunitas ya, grup komunitas di Telegram. Di sana saya ada aktif, teman-teman bisa tanya langsung di sana atau di WA kalau tahu nomor saya gitu kan. Untuk video kali ini cukup sekian. Nah, di video selanjutnya saya bakal bahas bagaimana cara setting website tapi menggunakan WordPress, karena kebetulan saya menggunakan WordPress gitu ya. Saya coba demonstrasikan bagaimana cara setting website menggunakan WordPress. Oke, untuk video kali ini terima kasih banyak sudah mau menyimak ya. Silahkan cek link di kolom komentar, di deskripsi di bawah. Di sana ada link Berdu dan Nega Hoster yang sudah saya siapkan untuk teman-teman dan kode kupon masing-masing. Ya, cukup sekian. Saya Muhammad Fadil Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you.